Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kicamania dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konin over birahi dan konin over emosi yang kemarin teman-teman pada tanya, sharing. Saya beberkan semua di sini. Tentang konin over birahi sama konin over emosi itu nggak jauh beda tingkatannya. Nah, mengatasinya satu tadi itu yang saya bahas di channelnya sobat kita Irdi Kicau. Kita bahas dari perawatan hariannya. Perawatan hariannya usahakan lebih dari 2 pasang konin. Kalau bisa 3, 4 banyak lebih bagus. Nah, untuk perawatannya setiap pagi usahakan jemur minimal 15 menit, 20 menit tergantung kebiasaan kawan-kawan semua. Untuk pemberian makanannya tergantung kawan-kawan semua, dari Nexstar, terus racikan sendiri atau beli yang sudah jadi banyak. Itu boleh semua, tergantung dengan kondisinya si konin tersebut. Nah, kita lihat dari takaran Nexstar itu tersebut yang kawan-kawan racik semua, itu dosisnya lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, kita lihat dari koninnya. Misalnya koninnya nakal, digantang, lompat-lompat, offering, terus ngejar lawan atau gimana, itu dari jam terbang juga bisa. Terus dari over birahi, over emosi bisa. Terus dari perawatan harian yang salah itu bisa juga. Nah, banyak kawan-kawan yang tanya tentang konin yang over birahi itu mengatasinya dengan susu beruang yang sudah saya bahas itu tadi. Om, yang saya lakuin susu beruang itu kok koninnya ngembung, terus kurang bergairah. Itu kenapa, Om? Nah, itu adalah efek dari susu beruang tersebut. Itu ibaratnya didropkan dulu birahinya, kita dropkan dulu, baru kita naikkan pelan-pelan. Nah, usahakan konsisten. Nah, susu beruang itu pemberiannya cukup 1 hari. Lihat kondisi konin. Nah, kalau sudah ngembung itu usahakan naikin ke SKM, kita campur air sedikit. Kita lihat perkembangannya, apa masih ngembung atau enggak. Kalau masih ngembung, kita main jemur, jangan ganti dulu itu susu SKM-nya. Kita main jemur ya kayak kebiasaan lah, 10 menit, 15 menit, 20 menit tergantung kawan-kawan semua. Habis itu kita lihat apa masih ngembung apa enggak. Kalau masih ngembung, coba kita lepas pasangannya atau betinanya. Kita lepas, kita laras, kita bentang. Apa dia bunyi, apa dia cuma ngembung, apa cuma lompat-lompat, tunggu aja. Misalnya biasanya dari 10 menit, 20 menit, 30 menit, bahkan 1 jam itu bisa dia konin ngangkat bunyi. Tapi tungguin aja, sabar sampai dia bunyi. Kalau nggak bunyi, besok kita ulang lagi rawatannya. Susunya kita tambah madu, kita tambah sirup marjan, terserah selera kawan-kawan. Kita naikin bertahap. Besok rawat seperti itu lagi. Besoknya 2 hari, 3 hari udah naik, baru kita coba laras lagi. Kita laras, kalau dia udah mulai bunyi, mulai bongkar isian, lanjutin, berarti di situ birahi dia enaknya. Nah, kita coba konsisten dulu di situ. Kita konsisten rawat, kita bentang, kita laras. Nah, kalau udah mulai ngelaras bunyi itu, kita buka konin yang kawannya itu, kita laras juga, kita sampingin minimal 3 meter lah, 4 meter. Kita gantung bersamaan. Coba konin itu nakal apa enggak. Kalau masih nakal biarin sampai 30 menit, 1 jam, biarin lagi gitu terus.
biarin, ntar kelama-kelamaan dia mau bunyi kok. Besoknya diulangin lagi kayak gitu lagi, kita ulangin lagi, kita lepas, pasti biasanya enak, biasanya mau nagen. Kalau tipenya nagen mesti, kalau tipenya ngobrak pasti dia ngobrak tetap, cuma mainnya lebih enak biasanya. Nah, yang selanjutnya kita bahas di gantangannya. Nah, di gantangan masih sama seperti rawatan harian, jangan dirubah sama sekali, tetap itu terus sampai di gantangan. Biasa koloni sama kawan-kawannya, kalau tipenya burung koloni, kalau tipenya burung sendiri kita sendirikan, kalau tipenya burung yang di kerodong itu di kerodong. Coba kalau misalnya yang di kerodong itu masih galak, kita koloni, yang di koloni itu masih galak, kita sendirikan. Kita cari ules di situ semua, kita ulas, cari enaknya, kita gantang sekali. Main jauh dulu nggak apa-apa di tingkat lakber. Kita main jauh selang 1 nomor gantangan, 2 nomor gantangan nggak apa-apa, ngelatih burung. Itu biasanya kita lihat mainnya enak enggak, besoknya enak enggak. Kalau masih nakal, jauhin lagi. Lakber terus, kondangan terus nggak apa-apa. Kondangan terus, semua berproses kayak gitu, nggak ada yang instan. Habis kayak gitu, kalau mau kerja enak, kita tempel sama kawannya, kita gantang. Jangan selang nomor, kita tempel, main tempel. Mau bunyi enggak? Kalau belum mau bunyi, kita jauhin lagi. Tunggu sampai dia mapan, sampai awal gantung dia bongkar sampai akhir. Nah, kalau udah bongkar dari awal sampai akhir, kita main tempel. Kalau masih lompat, tempel terus, ajarin, ntar kelamaan dia mapan. Nah, terus setelah gitu lagi, kita kontrol lagi perawatan hariannya lagi. Kita kontrolnya dengan kita lihat ulasan gantangan yang tadi itu, burung kita mainnya kayak mana. Kan kita masih pakai susu SKM itu, terus sama marjan. Nah, krotoknya itu bisa seminggu 3 kali, bisa seminggu 2 kali, bahkan bisa nggak sama sekali. Itu bisa. Kalau nggak hari H, kalau mau main kita kasih krotok. Itu bisa buat konin-koninnya galak. Nah, misal dia masih galak terus yang saya jelasin tadi itu, kita dropin lagi pakai susu beruang. Kita dropin 1 hari, pagi tuh kita kasih susu beruang. Nggak usah ada nekstar, susu beruang aja. Kita kasih susu beruang itu murni dari pagi sampai sore. Kita kontrol burung kayak gitu ngembung nggak apa-apa. Besoknya misal masih kuat lagi, kita kasih. Kalau misal kondisi burung yang ngembungnya udah kayak apalah parah gitu, kita tambahin air gula nggak apa-apa. Tapi di susu beruang itu, tapi susu beruangnya kondisi yang baru ya, yang misalnya dari botol yang baru, jangan yang bekas itu, kita ganti yang baru, soalnya udah basi susu beruang itu. Nah, habis kayak gitu lagi, kita latih lagi kayak tadi itu, kita laras pakai susu beruang itu. Nah, sama yang tanya tentang susu beruang lagi, Nah, tentang yang konin harian dengan SKM itu, yang dengan SKM, tapi konin masih tetap tinggi birahi. Nah, yang dengan SKM itu konin tetap tinggi birahi, kita turunin di susu beruang itu. Turunin susu beruang itu, kita kontrol perawatan harian kita ulas balik perawatan. Waktu pakai SKM itu apakah full kroto, apakah full jemur, terus apakah koloni kita cuma ada 1 pasang atau 2 pasang, itu dikontrol lagi. Bisa kita tambahin yang saya jelaskan tadi di awal. Nah, susu beruang itu dipakai, yang pakai SKM itu kita pakai sama kayak tadi, 1 hari itu kita kasih, dia ngedrop enggak. Kalau misal koninya masih belum ngedrop, kita bisa pakai 2 hari, bahkan 3 hari. Tapi kita bantu dengan kerotok, dengan takaran kerotoknya kita harian, kita kasih selama 3 hari itu. Kalau koninya ibaratnya masih kuat, nah kita laras lagi kayak gitu lagi, kita bentang, ya sama lah kayak awalan itu. Udah, sekian aja bahasan dari kita. Ntar kalau ada yang mau sharing-sharing lagi boleh inbox, WA atau apa, ntar kita jelaskan lagi. Ntar misalnya
masih kawan-kawan belum jelas lagi, ada apa next pembicaraan selanjutnya, kita sharing bareng lagi. Kira menit kan? 10.